Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara mengenai penyakit sistem ekskresi di Rumah Sakit Imelda Medan. Selamat menyaksikan. Kami mahasiswa UNED dari program studi pendidikan biologis tahun 2021, dan dari kami di sini akan mewawancari Abang sebagai narasumber terkait dengan penyakit sistem ekspresi. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan terkait apa yang kami tanyakan. Langsung saja ke pertanyaan kami. Jadi yang pertama itu, selama Abang bertugas atau bekerja di sini, kira-kira tuh gangguan sistem ekspresi apa yang pernah Abang identifikasi atau tangani tadi? Baik, terima kasih kepada saya. Saya akan membagikan atau menjelaskan penyakit-penyakit apa aja yang banyak ya, atau misalnya yang saya juga di lapangan selama saya di sini atau pas kami rawat pasiennya. Yang pertama yang paling banyak di sini adalah gangguan ginjal. Gangguan ginjal itu paling banyak di sini sama infeksi paru-paru. Kira-kira gejala awal yang Abang lihat dari penyakit ginjal ini kira-kira? Baik, penyebab penyakit ginjal itu penyebabnya itu sebelumnya itu kita membahas tentang namanya ginjal. Ginjal itu adalah sebagai alat penyaring zat-zat makanan atau zat-zat yang beracun, atau sebagai alat untuk mengabsorpsi racun-racun yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi penyebabnya itu yang pertama, satu bisa terjadi karena faktor darah tinggi. Kedua bisa terjadi karena kurang minum air. Habis itu gejala-gejalanya yang saya dapatkan selama ini bisa kakinya bengkak, kaki bengkak, nyeri pinggang, baru habis itu seluruh badan bengkak atau odeng. Dari gejala yang terlihat tadi seperti kaki bengkak, kalau tidak terlihat itu bagaimana cara kita mendiagnosis bahwa seseorang itu mengidap penyakit ini? Baik, caranya itu kalau misalnya kita mendiagnosiskan atau misalnya dokter menegakkan diagnosis, misalnya bahwa pasien tersebut misalnya mengalami gangguan ginjal, yang pertama adalah USG ginjal. Kedua adalah kita cek yang namanya URCR. URCR itu kita melihat kemana berapa natriumnya, berapa kaliumnya. Jadi kita lihat di situ berapa kalium, berapa ureumnya berapa. Kita melihat apabila misalnya ureumnya, kreatininnya bisa meningkat, jadi itu bisa kita tegakkan yang namanya gangguan ginjal. Sama untuk sini untuk menangani si penyakit ginjal, ada nggak rentang umur yang rentan terkena penyakit ginjal atau nggak ada sama sekali? Semua umur bisa mengidap. Sebenarnya kalau misalnya rentang umur itu, kalau misalnya mengidap penyakit ginjal itu nggak ada rentangnya, misalnya dewasa atau anak-anak, atau misalnya yang udah lansia. Jadi saya jelaskan kembali bahwa sakit ginjal itu ada juga yang penyebab karena faktor keturunan, atau misalnya kebocoran ginjal, bisa juga menyebabkan gangguan ginjal, bisa juga disebabkan karena kanker ginjal. Habis itu kalau misalnya faktor usia tidak ada rentang untuk misalnya pasien ini harus misalnya ada mengalami penyakit ginjal harus dengan usia begini juga. Yang kami dapatkan selama ini di sini rumah sakit ini, gangguan ginjal itu ada juga yang umur 16 tahun, 15 tahun, dan sampai 50-an ke atas.
cara mengobati atau tata laksana pengobatan ginjal dari awal sampai ke tahap cuci darah. Caranya itu kalau misalnya selama ini yang kami dapatkan ya, yang kami temukan di lapangan atau misalnya rekan-rekan sering kami bawa dokter untuk misalnya penanganan penyakit ginjal. Yang pertama dengan obat-obatan, kedua gaya hidup, ketiga harus mengurangi misalnya aktivitas yang terlalu berat. Baru habis itu kalau misalnya karena seperti saya bilang tadi gaya hidup itu kan otomatis yang gangguan ginjal ini dia tidak boleh banyak minum. Kenapa dia dibatasi cairan atau dibatasi minum? Karena ginjalnya itu kalau misalnya dikatakan udah rusak atau misalnya gangguan ginjal kronis misalnya, otomatis ginjalnya itu mengecil. Jadi kencingnya itu atau buang air kecilnya itu akan sedikit karena ginjal udah rusak. Jadi kenapa kita batasi cairan? Karena kalau misalnya dia terlalu banyak minum, dia kan nggak bisa dikeluarkan air itu, nggak bisa dikeluarkan kencingnya. Jadi bisa menyebabkan odem pada kaki, pada paru, pada jantung, sehingga nanti pasien itu bisa sesak. Jadi tujuan atau misalnya kita cara mengatasinya, yang pertama kalau misalnya kami yang kami lakukan di rumah sakit ini, kita pasang selang kencing namanya kateter. Kita harus pantau namanya urin 24 jam. Jadi kita pantau urin 24 jam, kita menghitung urinnya setiap 24 jam untuk mengurangi yang namanya atau mengurangi gejala-gejala ginjalnya itu misalnya tambah rusak. Kedua, cara mengatasinya lagi yaitu cuci darah dengan cara cuci darah. Cuci darah itu dilakukan ada yang 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu. Tujuannya cuci darah itu untuk mengurangi atau mengeluarkan zat-zat yang atau air-air yang berlebihan dalam tubuh itu dibuang dengan melalui alat mesin, karena ginjal si pasien tersebut atau ginjal manusia itu tidak bisa lagi dikeluarkannya untuk sendiri, misalnya kencing atau misalnya keluar sendiri lah misalnya, atau pembuangan dibuangnya air kecil. Nah, yang Anda bilang untuk pemasangan selang kencing, kira-kira ada nggak perbedaan setiap manusia itu kan perbedaan antara si pengidap penyakit ginjal dengan si tidak penyakit ginjal itu kira-kira berapa sih mililiter kencingnya per 24 jam atau beda? Biasanya sih Bang, kalau misalnya perbedaan yang mengidap penyakit ginjal yang tidak kronis dan atau misalnya nggak ada gangguan ginjal, kalau misalnya kencingnya itu kan dikalikan dengan berat badan, itu minimal atau normalnya itu kalau misalnya pasien yang normal itu biasanya 500 biasanya kan per 8 jam itu kan begitu per berat badan dan porsi kalau misalnya kami itu. Tapi kalau misalnya per namanya itu 24 jam biasanya kalau itu 1.500 bisa lebih. Tapi pemasangan selang kencing itu nggak sembarangan kita pasang. Pemasangan selang kencing itu kadang pasiennya yang pertama pasien yang ada infeksi yang namanya infeksi saluran kemih. Kedua tadi pada pasien yang mengalami misalnya gangguan ginjal, misalnya nggak bisa dia bekerja sendiri. Habis kedua kepada pasien yang misalnya dia bed rest total, bisa kita pasang selang kencing. Habis itu kalau pasien yang obesitas tadi. Baik, sebenarnya gangguan diabetes itu dengan gangguan ginjal itu adalah ada hubungannya, ada hubungan sangat erat. Penyebab terjadinya diabetes itu bisa merusak yang namanya ginjal dan atau bisa merusak yang namanya pankreas. Menjelaskan secara rinci itu hubungannya lebih.
kalau misalnya penyakit gula itu bisa ada hubungannya dengan ginjal atau penyakit ginjal, itu hubungannya karena kita sistem metabolismenya tubuh itu diganggu dan sehingga ginjal itu terganggu juga sehingga mengabsorpsi atau misalnya fungsi ginjal itu bisa terganggu karena faktor yang namanya diabetes mellitus atau penyakit gula. Kan ada pepatah bilang itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Pesan apa ini kepada masyarakat, kepada kami anak muda ini supaya terhindarlah dari itu? Baik, misalnya cara menghindar atau cara kita mengatasi untuk pasien-pasien yang kita terhindar dari penyakit ginjal itu, yang pertama seperti saya bilang tadi, gaya hidup. Kedua, mengurangi konsumsi minuman-minuman yang bersoda. Ketiga, mengurangi minum alkohol. Ketiga, sering olahraga. Dan yang pertama dan paling utama itu adalah gaya hidup dan faktor bukan gaya hidup dan cara hidup sehat. Itu ada sih kalau misalnya itu mencegah atau mengurangi yang namanya penyakit ginjal kronik ini, biar nggak sampai kita cuci darah, karena cuci darah itu misalnya stadium akhir lah, misalnya kalau misalnya indikasi misalnya cuci darah. Tapi kalau misalnya masih gangguan ginjalnya masih bisa diperbaiki dengan obat-obatan, dengan gaya hidup tadi untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan seperti minuman yang bersoda, alkohol, yang misalnya ada nggak kemungkinan penyakit ginjal ini bisa mengarah ke tingkat resiko remaja? Baik, kalau misalnya penyakit ginjal ini, kalau misalnya tingkat kematiannya Bang, ada. Apabila misalnya kita tidak bisa menghindarinya seperti yang saya bilang tadi, gaya hidup, kan otomatis pasien yang gangguan ginjal ini itu dokter atau menyarankan yang pertama tidak boleh banyak minum berlebihan. Kedua, kalau misalnya dia mengkonsumsi buah-buahan, tidak boleh mengkonsumsi yang namanya pisang. Ketiga, Bang, kenapa bisa dia menyebabkan terjadi kematian nanti? Satu, gaya hidupnya tidak teratur. Gaya hidup tidak teratur, misalnya disarankan oleh dokter ini, minuman itu setiap hari atau sekali 24 jam hanya minum yang namanya satu botol kecil atau 500 cc. Jadi si pasien ini atau si pasien tersebut ini tidak mematuhi apa yang disarankan dokter, sehingga dia banyak minum, banyak makan, banyak konsumsi garam. Otomatis kan udah tahu ya ini fungsi ginjalnya bahwa rusak. Jadi banyak minum lagi ini, sehingga ginjalnya itu tidak bisa lagi absorpsi atau dibuang zat-zat yang ada dalam tubuhnya ini, kayak zat racun lah di situ, airnya itu nggak bisa lagi dibuang. Jadi sehingga bisa mengakibatkan yang namanya odem bisa odem pada jantung, bisa odem pada paru-paru. Kalau misalnya odem pada paru-paru atau misalnya cairan itu masuk ke paru-paru, itu bisa menyebabkan yang namanya sesak. Kalau misalnya dia sesak napas, kalau misalnya nggak ditangani secara cepat, atau misalnya air itu yang udah menumpuk di badannya udah banyak, itu bisa menyebabkan kematian. Terima kasih informasinya. Di sini mungkin dari kami